Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Pada zaman hari ini, manusia semakin hari semakin tak terkendali. Lupakah kita akan Dia yang mengasihi? Manusia, kemana kau pergi? Selalu ada untuk kita, untuk semua. Dia selalu ada untuk hambanya yang telah mati dan masih bernyawa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemilik segala kesempurnaan, yang telah memberikan kita iman dan juga kesehatan di malam hari ini, agar kita bergabung di masjid yang sangat amat kita cintai ini, dan juga sama-sama dari sangat berkenan Nabi Muhammad SAW untuk bisa hadir di masjid yang sangat mulia sejahtera sampai mulai bersama pada Cibuan tahun 1442 di masjid yang terhormat yang terhormat dan
dan juga saat kedua tamu selatan Bapak Yanko atau menjadi senator SIP yang terhormat beberapa dokter yang hadir di dalam Bapak Dr. dari Mante dan saudara Bapak yang sedang Bapak Haji Mante SKSMS dan yang terhormat Bapak Sarahuli asisten kepala wilayah kepala dinas dan juga instansi petugas kota Palembang yang terhormat camat pemerintahan dari kehormatan harus kami Bapak Sekretariat Delegasi dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Baik, ini mengucapkan bismillah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama ucapkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kita kesehatan. Semoga kesempatan bisa lebih berlagu di Manubagasan Washington dalam rangka sampai Ramadan yang dilaksanakan pemerintahan Kota Padang Sidimpuan. Seterusnya salam dan salam turun Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam nei harap-harapkan sapaan nasa joyon lima dan dunia dari dua jauh di pasar. Hormat kami tu barisan nakobang di bertahun semuanya ulama cerdik pandai seterusnya tu pemerintahan desa Ujung Gurap. Seterusnya nabi hormati imam tu bapak camat Padang Sidimpuan Batuna II beserta dengan jajarannya. Seterusnya kami hormati Imam Bapak Sian Kepolisian Imam Nadong di Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna II. Dan sangat teristimewa sekali kita ucapkan terima kasih tahun Imam tu Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan beserta dengan jajarannya di mana hadir di majelis Sabunino. Kami sian masyarakat desa Ujung Gurap sebagai perwakilannya sian Hatobangun alim ulama cerdik pandai mengucapkan bahan terima kasih ima tua roro kami naro ima sian Kota Padang Sidimpuan. Jadi kami sian masyarakat desa Ujung Gurap sangat berterima kasih sekali karena tiap-tiap di bulan suci Ramadan Toledo Honon di desa Ujung Gurap menerima safari Ramadan di tahun mungkin di 2 tahun yang lewat kami pengen menerima kunjungan do di Basian Kota Padang Sidimpuan waktu Bapak Wali Kota Adar Amin Harahap. Dan tentu kebetulan di tahun memang Wali Kota Baru memang kami kurang berpetandana Bapak ini. Boleh kami sebagai yang nanti mendukung waktu lewati lima bersinar yang hingga atau Kota Padang Sidimpuan setelah dipimpin oleh Bapak ini mudah-mudahan bersinar Kota Padang Sidimpuan. Terutama sekali tu desa kami desa Ujung Gurap. Dan setong kami sian masyarakat desa Ujung Gurap memang solai dongkol itu semua kami majulah dongkol itu dan memang dorong di dalam namalin kata-kata sambutan karena semuanya dongkol ini jarang dosumun pada lima nami majolo sangat jarang
Silibuan. Jadi oleh kami yang masyarakat desa Ujung Murah, dia sambutan kami sangat berkenan kami nampak tama sangat tempat nampak tuba kami perjolo mengido maaf kita sesudahnya hukum kami harus yang jadi kesendiri. Bapak Ibu semua, saya sudah kita mendengarkan cuma satu dan tiga sambutan dari sambutan dan Silibuan. Berdua kepada Bapak Wali Kedua MPS Indonesia yang disiapkan dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama beragama. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kesempatan dan kesehatan kita sekalian bisa berlanjut di Masjid Al-Maryam. Kemudian salam dan salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabat Nabi hari kemudian. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang Silibuan beserta seluruh tim Sapara dan pemerintah Kota Padang Silibuan. Kemudian yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang Silibuan selalu setia bersama Pak Wali, hadir Bapak Wakapolres Kota Padang Silibuan, hadir Komandan Kodim, kemudian juga dari Kejaksaan Negeri Kota Padang Silibuan, kemudian yang saya hormati hadir juga Bapak Pimpinan PT Konsumur, kemudian yang saya hormati hadir juga bersama kita Bapak Penjabat Sekda Kota Padang Silibuan. Kemudian yang saya hormati para pimpinan organisasi pemerintahan daerah, asisten kepala dinas, kepala bagian, dan rekan-rekan camat Kota Padang Silibuan. Kemudian yang saya hormati dari Kementerian Agama hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati Pasur Palobi Matu Barisan orang tua kami, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Takmir Sana. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ujung Murah beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati para kepala desa yang berhadir. Kemudian juga barisan Minangami, Bapak Ibu dan kita seluruhnya yang tidak dapat saya sebutkan organisasi satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Wali kami atas nama pemerintah Kecamatan Bendungan 2 beserta segenap masyarakat mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak beserta seluruh tim. Selamat datang Pak di Desa Ujung Murah. Ini kunjungan ini mudah-mudahan akan membawa motivasi dan semangat kepada kami untuk Bapak Wali Kota beserta seluruh tim. Kami ucapkan terima kasih karena dari 79 desa kelurahan, desa kita adalah salah satu yang dikunjungi Pak Wali pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang istilahnya Bapak laksanakan ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan Bapak kekuatan semangat menjalankan pemerintah Kota Padang Silibuan ini. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, kegiatan malam hari ini tentu adalah merupakan bukti nyata kasih sayang, perhatian dari pemerintah Kota Padang Silibuan, perhatian dari Bapak Wali Kota Padang Silibuan kepada kita masyarakat, khususnya desa Ujung Murah ini. Telah kita hadirkan anak yatim kurang lebih 50 orang, sebagian besar dari desa Ujung Murah dan sebagian lagi adalah dibawa langsung oleh para kepala desa. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih karena juga kami dengar tadi Bapak akan memberikan santunan kepada anak-anak tersebut. Kejanggalan dari penyambutan kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya pemberian tali asih sekaligus penyambutan kepada anak yatim dan juga keluarga Bapak dari pemerintah Kota Padang Silibuan. Baik kepada adik-adik, nanti kurang lebih sebanyak 50 orang dan akan diberikan secara simbolis sebanyak 13 orang. Untuk adik-adik yang kami panggilkan namanya, mohon nanti agak maju ke depan.
Salam Bapak ya. Tak makan. Ya Pak. Ada foto Pak Lima. Ayo Pak. Pak. Kamera Pak. Ngadap kamera Pak Cemat, ngadap kamera Pak Cemat. Oke. Kades. Masih kerja. Mas dulu. Ini kecil. Berandi. Mundur lagi. Geser Pak, sedikit. Geser sedikit. Mana lagi Bu? Mana Bu? Mana? Ayo. Dua lagi. Pak, kamera Pak, mana kamera sedikit Pak. Ya, oke. Mundur lagi. Pak, mana kamera Pak sedikit Pak ya. Oke Pak. Belakang Pak. Aduh, belakang Pak. Satu. Tahan Pak. Satu. Udah boleh. Udah. Oke Pak. Mari kita kembali bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di Polinon ini kita sudah diberi kesehatan, kesempatan, berbagai nikmat, saudara itu sehingga bisa hadir bersama-sama di Masjid Nabawi di Kabupaten Riau. Kemudian salawat dan salam kepada bahan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat kita harapkan syafaatnya haduan di kaumil akhir. Nah pertama dalam hormatan itu sudah ada orang tua nanti. Ada pertama pandai atau bangun atau bangun saudara juga. Kemudian saya maradu
undang nami kaum ibu khususnya di Desa Ujung Kurang Kecamatan Padang Seribuan Batu Dua Komunisi Dohot DKM Desa Masoditna kami Deoron. Kemudian yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang Seribuan. Bersama kita ada Bapak Dandim 0212 Selatan, Bapak Kapolres Kota Padang Seribuan yang dalam kesempatan ini juga Bapak Waka dan segenap jajaran. Demikian juga dengan rombongan dari Kemenak Kota Padang Seribuan, ada dari Pak KPU dan rombongan yang lain. Camat Padang Seribuan Batu Dua dan segenap jajaran, ada sektor juga dari Ramzilan, Camat Padang Seribuan Selatan. Kemudian para lurah, kepala desa, dari istimewa kepala desa Bujura dan jajaran, Sobat Jose, Sude Maradu, kaum ibu, mulo di Parkuturun Marom mulai konsenina tua, muda, ibu topung sudah mana kita hadir di Masjid Namudion. Teman-teman media, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, safari Ramadan yang kita laksanakan malam ini untuk tim 1 dan tim 2. Safari Ramadan pemerintah Kota Padang Seribuan ada 2 tim. Tim 1 itu Kamila ini adalah kecamatan yang ketiga yang kami lalui, dan ini adalah kecamatan yang terakhir karena tim 2 juga berbagi kecamatan, mereka di kecamatan Padang Seribuan Utara, Padang Seribuan Utai Baru dan Padang Seribuan Angkola Julu. Tim kami tim 1 Padang Seribuan Tenggara, Padang Seribuan Selatan dan terakhir Padang Seribuan Batu Dua. Insya Allah setelah nanti berakhir kegiatan kita ini adalah kegiatan yang terakhir safari Ramadan di tahun 1440 Hijriah yang kita lalui. Kita sudah masuk hari ke-12 bulan Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kehadiran tim safari Ramadan di Desa Ujung Kurang yang pertama tentu dalam rangka mendekatkan silaturahim somon pasar ini abang lagi mewakili DKM bahwa kehadiran di tim safari Ramadan adalah komitmen pemerintah untuk bersama-sama dengan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh berkah ini, kehadiran tim safari Ramadan ini untuk bisa bersilaturahmi, berkomunikasi langsung dengan seluruh masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan yang menjadi tujuan tim safari Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, tentu menjadi harapan kita semua bulan Ramadan ini akan kita isi, akan kita maksimalkan berbagai ibadah kita, karena seluruh perbuatan kita, seluruh ibadah kita di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita seluruhnya saling mengingatkan, kami ajak kita semua untuk meningkatkan berbagai ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini agar keampunan, agar pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan. Yang kedua, Bapak Ibu, tim safari Ramadan ini juga bersama-sama dengan kita sudah hadir Al-Ustaz yang sengaja kita bawa, yang sebentar lagi akan memberikan tausiah guna untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kita, sehingga nanti kehadiran tim safari Ramadan ini akan sekaligus meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan pengetahuan kita
itulah Bapak Ibu sekalian, tausiah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon doa kita sebelumnya Mangido kita tujuan asunya kita sudah dilihat umurna panjang, umurna berkah, agar di Ramadan tahun depan kita bisa kembali bertemu. Amin. Yang terakhir tentunya Bapak Ibu mohon doa dukungan kita juga agar kami seluruhnya yang hari ini diamanahkan menjadi pelayan di Kota Padang Sidimpuan, mulai dari kami, Pak Dandim, Pak Kapolres, Sekda, seluruhnya lah, untuk diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kota Padang Sidimpuan secara berangsur bisa kita tunaikan. Kemudian bangunan ini Sidimpuan bersinar, Sidimpuan tahun sudah. Mohon doa kita seluruhnya. Baru kemudian ada tadi harapan yang disampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kemampuan keuangan pemerintah malam ini sudah kita serahkan tadi kepada BKN untuk silakan dipergunakan sebagai dana awal pembangunan aula untuk kegiatan Parsulukan yang terus menerus setiap tahun kita laksanakan di masjid ini. Di Parguna dan Doan Jawa, mulu ada lebih pamana, di bena lakawang sesuatu. Nah, mulu ada lebih di pemerintah kita bantu lagi. Nanti melalui kepala desa, melalui camat, silakan nanti dikomunikasikan. Tentu pemerintah, apalagi yang sangat berkomitmen, ada warna amanah dan dilihat di masyarakat don, amanah yang dipercayakan masyarakat, yang diberikan Allah ini, insya Allah akan kita gunakan untuk menolong agama Allah ini. Aku tujuan dengan itu Parsulukan doa kenapa tidak kita lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan, sepanjang ada yang di pemerintah, insya Allah kita berkomitmen akan kita bantu rencana tadi yang sudah disampaikan oleh yang mewakili BKN masjid yang mulia ini. Tersonon menurut aku pengantar Bapak Ibu sekalian, Habibie awon mewakili sudi rombongan mengilu maaf di sudi masyarakat sudah melalui di hutan tahun kalau kehadiran nadion ada pantai dina kadang-kadang dipikiran inamon naron namuru langkah-langkah kami yang menyembuhkan dosa awon mewakili kami di rombongan mengilu maaf di dasar sudena melalui orang tama atau orang lupa ulang jadi paretongan dan haduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa tanah sekali lagi mengilu maaf dan terima kasih atas segala perhatian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut kita akan mendengarkan tausiah dan juga doa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita kepada Ustaz Sesuai KPDSMA. Kami silakan dengan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensioner bergerak teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita yang berbeda tempat, kita yang berjauhan tempat tinggal bisa menyatu di tempat yang mulia. Maka ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Saudara dan masyarakat yang ada di
kesucitan. Maka marani amak inang sesuena, kata yang paling pantas terucap saat ini adalah alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Kaki tak bisa kita langkahkan, tangan juga tak akan bisa dialihkan kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah meminta agar penglihatan berfungsi. Nama dari Bapak agar dilegakan pernapasan. Maka kalau nikmat yang tak kita minta saja Allah berikan. Nah, sehingga begitu sejoli dengan Tuhan, maka niat keinginan yang kita lanjutkan dengan baik-baik doa, insya Allah lebih mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Apalagi tadi sudah ada dukungan langsung untuk pembangunan yang insya Allah sudah diberikan dana Allah. Ini baru seperti ini. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Allah muliakan. Pada malam hari ini tanpa terasa ada dua sumber kemuliaan kita dapatkan dan Allah berikan. Yang pertama, bulan di Arab itu ada 12, sama seperti bulan di wilayah. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada orang sama-sama Allah ciptakan, tapi ternyata berbeda jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi rakyat biasa. Kalau jadi wali kota semua susah kita. Maka ada kaidah di dalam agama, man da'a li akhihi ala zahril ghaib da'a lahul malaikat. Kalau kau pengen didoakan malaikat, maka doakan orang. Jadi dari tadi saya sudah mendoakan semoga Pak Wali tetap jadi wali. Karena menurut kaidah doa ini, kalau kita doakan orang, apa kata malaikat? Kau yang mendoakan, semoga doa yang kau panjatkan juga kau dapat. Bukan berarti saya menggantikan Pak Wali. Maka alhamdulillah dari 12 bulan yang ada, Ramadan adalah bulan paling mulia. Inna afdalas syuhuri indallah huwa syahrul Ramadan. Ada 12 bulan, tapi ternyata yang 12 bulan ini berbeda. Bulan yang paling mulia itu bernama Ramadan. Maka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, sumber kemuliaan pertama telah kita dapatkan. Adapun sumber kemuliaan yang kedua, Bapak Ibu, itu yang bernama masjid. Bangunan di muka bumi tak terhitung. Ada ruko, ada losmen, ada juga namanya rumah hunian, ada kos-kosan, ada kontrakan, ada juga hotel, ada penginapan. Kalau kita lihat Bapak Ibu contoh, ada di dekat Air Tapang namanya Hotel Mega Permata. Kalau di depan Polres Tamsil ada di situ Hotel Nakama. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, itu ada kira-kira unjeges bangunan daripada hotel. Orang mengatakan hotel. Kalau kita perhatikan mana lebih lengkap fasilitas masjid ini daripada hunian dan penginapan, pasti orang mengatakan penginapan dan hunian. Kalau ditanya mana lebih bagus kantor wali kota daripada masjid ini, pasti dibilang orang kantor wali kota. Tapi Bapak Ibu, agama kita tak pernah menjadikan bukti kemuliaan dilihat dari penampilan. Agama kita tak pernah menjadikan penampilan fisik sebagai bukti keistimewaan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak pernah melihat fisik kalian. Allah tak pernah
yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang jadi ukuran kebaikan, yang jadi ukuran keistimewaan, tak lain dan tak bukan hati yang berlindung, itu juga amal yang dilakukan. Maka Bapak Ibu, meskipun ini masjid tak selengkap hotel, meskipun fasilitasnya hanya sangat sederhana, tapi di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa taala, inna afdhalal makani fil ardi huwa masjidun baitullahi fil ardi. Banyak tempat yang dibangun, banyak tempat yang ada di atas bumi, ternyata tempat yang paling mulia bernama masjid. Maka para doa menginang, apalagi inang nami dan biasa bersuluk, kalau datang ke masjid disunahkan melakukan sholat sunnah. Saya belum pernah dengar orang usul sunatan tahiyatul hotel. Tak ada. Padahal hotel lebih bagus, hotel lebih lengkap. Ada kawan ketika raker, ada rapat kerja sampai ke hotel, usul sunatan tahiyatul hotel. Allah, malaikat akan terima. Karena salah satu syarat agama ibadah yang kita lakukan, ada tuntunan, ada ajaran, ada anjuran. Kalau kita lakukan, meskipun air mata berubah menjadi darah, tapi kalau tak dituntun, tak diajarkan, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, semoga yang hadir di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, berkat pengajian dan sabar ini, niat-niat kebaikan Allah kabulkan. Amin. Yang kurang-kurang sehat, Allah cabut penyakitnya. Yang sakit kepala, Allah hilangkan kepalanya. Nama utang mudah-mudahan lunas utangnya. Kalau dibayar dulu seludah sih. Kalau tak dibayar tak lunas juga. Maka alhamdulillah kenikmatan itu sekarang sumbernya ada. Masjid salah satu sumber kemuliaan. Maka ukuran kemuliaan itu seberapa sering kita datang ke masjid. Saya tak sanggup masjid sebesar ini. Di ujung pura, swadaya masyarakat, ada bantuan pemerintah, bisa masjid sebesar ini. Apalagi di sini banyak besar-besar kita. Ini kawan kita imam ini dari Syria. Ini kawan kita ulama besar, guru besar, masjidnya besar, gurunya besar. Maka insya Allah ini masjid tak hanya sekedar bangunan, tapi pasti kita yakin banyak penghuni dan pengunjung. Amin ya rabbal alamin. Para doa para doa yang sesudena, tentu hormat kita sesudena. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari rombongan, dari Pemko, begitu juga jajaran pemerintahan yang lain. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat pernah ditanya sahabat yang lain. Ya Jabir, kaifa kana siyamu Rasulillah? Jabir, puasa Ramadan itu bukan kita pertama yang melakukan. Madung puasa dohalak na jolo sebelum kita puasa. Mereka puasa juga namanya di bulan Ramadan. Jumlah harinya pun tak berbeda. Kalau tidak 29, 30. Durasinya pun tak jauh berbeda. Mulai dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tapi Jabir, kenapa berbeda hasilnya? Kenapa mereka sudah sampai ke depan, kita masih di belakang? Kenapa orang-orang dulu berjumpa dengan Ramadan makin baik orangnya, makin amanah tangannya, makin baik ucapannya. Kita juga puasa, kita juga tak makan di siang hari, kita juga tak minum, tapi kenapa yang berbeda yang kita dapatkan? Sama-sama punya tas teng-tengan, sama ada kresek yang diberikan. Kalau kawan-kawan dulu isinya emas permata. Kalau mereka dulu dengan berkat Ramadan isinya adalah emas dan perak, berlian luar biasa. Kita pas kita lihat isinya cuma batu. Kalau batu aku masih mending. Kalau batu aki masih bisa dijual. Ini ternyata batu porkas. Batu udah batu porkas. Ini batu porkas. Batu porkas, batu nabotar. Mulai indah pulungan liobat, mulai indah pulungan liubat, akan ada beda di perkuburan. Ini juga sama. Durasinya juga
adalah sahabat kepada Jabir. Maka apa kata Jabir, Bapak Ibu? Jabir mengatakan, "Idza sumta," kalau kau ingin mendapatkan anggopor rohamu mendapat apa dulu yang didapatkan Rasulullah ketika berjumpa dengan Ramadan. Ketika kau juga ingin memperoleh apa yang diperoleh para sahabat ketika berjumpa dengan Ramadan, maka Jabir mengatakan, "Falyasum sam'uka walyasum lisanuka walyasum basaruka." Ketika kau puasa bukan berarti kau tak hanya makan. Ketika kau puasa bukan berarti hanya kau tak minum, tapi juga telinga juga harus ikut berpuasa. Kata-kata juga harus ikut serta di dalam berpuasa. Begitu juga mata yang melihat. Harus kau jaga dari hal-hal yang tak boleh kau lihat. Inilah yang membedakan kalian dengan mereka-mereka yang dulu. Kalau kalian pengen anggopor rohamunuk mendaput nadung didaputnya halaina jolok, maka salah satu caranya Bapak Ibu harus juga ikut serta telinga kita berpuasa. Jadi jangan sampai sudah Ramadan yang didengar kayu tinggi. Itu pun yang didengar alamat palsu. Sudah ada GPS masih bisa alamat palsu. Sudah ada GPS masih bisa dia salah alamat, tersesat ke tempat tujuan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kantor bisa kita tentukan apa yang kita dengar. Jangan matahari, tapi ternyata apa kata Nabi? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Tak mereka dapatkan dari jeripaya yang mereka lakukan, panas dahaga yang mereka alami, kecuali hanya pahala tak makan, pahala tak minum. Kita sama-sama melakukan puasa, sama-sama merasakan panasnya terik matahari. Kawan tentingannya berat, kalau kita tentingannya kosong. Kawan kertasnya bagus, isinya pun bagus. Maka Bapak Ibu, ahado isi di tas mon, ahado isi di tentengan mon, ahado isi di karesek-karesek mon. Maka kita yang menentukan apakah dia hanya berat saja tapi hanya batu isinya, atau berat tapi ternyata emas permata. Kita yang menentukan selama kita berada di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, yang pertama, upaya yang pertama kita lakukan, telinga kita harus ikut serta di dalam beribadah. Upaya pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa kata Jabir bin Abdullah? Walyasum lisanuka. Juga ucapan itu harus ikut serta dalam berpuasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukankah Nabi telah mengatakan kepada kita bahwa man lam yada' qaula zur, siapa yang tak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang tak pantas diucapkan, sementara dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, sama seperti kita, kering kerongkongannya, tak bisa dia makan, lapar perutnya. Tapi apabila kata-katanya tak bisa dijaga, apabila ucapannya tak bisa dideteksi, apabila ucapannya tak bisa dikontrol, maka Nabi mengatakan Allah tak butuh terhadap apa yang dia lakukan. Meskipun dia tak makan, meskipun dia tak minum, maka Allah tidak butuh sama sekali terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ini alamat lah ini ceramanya. Cara negeri mantan cuma naruh tisu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, lisan juga harus ikut berpuasa. Lisan kita juga harus ikut melakukan yang dilarang di dalam agama, sehingga apa yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan benar-benar mendatangkan manfaat yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, di dalam agama, di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, ada dua bahasa kata puasa dalam Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Soma yasumu siyam. Kata yang kedua adalah kata-kata saum. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma
salah satu yang menentukan puasa kita ini berkualitas itu ada ilmu. Tahunya kita apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Saya kemarin ditanya sama jamaah, Ustaz, hotel deh puasa ini basikan gigi nih. Hotel deh Ustaz puasa ini basikan gigi. Ini kau ibu, hotel deh kira-kira. Ini nih yang tak benar nih. Di dalam kaidah agama yang membatalkan itu salah satu rongga mulut. Apa yang membatalkan apabila menelan? Nama nolon dan botol. Maka kalau kawan marsapa botol deh mula bersikat gigi asal indai tolong tu sikat gigi tak batal. Kecuali di ujung kurang ada orang habis sikat gigi ditelan. Itu batal itu. Ada lagi yang bertanya, kalau cabut gigi Ustaz, lain adok kalau saya mulai cabut gigi langsung ditolong dia benar. Selama gigi yang dicabut tidak ditelan, maka puasa tak batal. Tapi Pak Ustaz, orang cabut gigi, itu darah berkeluaran, itu darah banyak keluar, bergabung dengan air ludah tertelan. Maka sebenarnya bukan cabut giginya yang batal, tapi efek dari cabut gigi, berkeluaran darah, menyatu dengan air ludah tertelan. Ini yang membatalkan. Maka kalau cabut gigi jangan lakukan di siang Ramadan. Efeknya nanti bisa membatalkan puasa Ramadan. Udah menurut itu inang botol deh. Ya. Udah keluar di roda. Oh kau ibu, batal kira-kira puasa mulai ditolong hijau nih Pak. Tapi tadi kuncinya menelan. Tapi ada. Lu udah ada kawan sikit-sikit meludah gue. Waduh. Apa katanya puasa? Sikit-sikit menular, sikit-sikit meludah, sikit-sikit mengeluarkan ludah. Kenapa? Karena saya puasa. Anggo somonot modena raola di jam 10 mehoringon. Gak batal Bapak Ibu orang yang puasa menelan ludah 3 syaratnya. Yang pertama ulang ludah nyala. Kalau ludah kita tak batal. Ulang ludah nyala kita pertama. Kalau ludah orang batal saudara, batal. Tidak batal itu kalau ludah sendiri. Ini Ustaz ini. Jorok kali ini masih Ustaz. Masujid Ustaz Tun Asis semua di dokter Ustaz. Bapak Ibu jangan keliru. Bapak Ibu jangan salah paham. Maksud agama kita mengatakan jangan ludah orang, mohon maaf orang tua kami. Suami istri ciuman di bulan Ramadan tak batal. Tapi ketika mereka ciuman, mohon maaf orang tua kami, ada potensi pertukaran air ludah. Inilah yang dimaksud membatalkan puasa. Bukan berarti yang ini joro air itu. Maka Bapak Ibu, air ludah tak batal yang pertama, jangan ludah orang. Yang kedua, dia tidak batal apabila belum keluar dari mulut. Yang ketiga ulang paluhut-luhut. Bisa seperti ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sikat gigi tak batal. Lakukan sikat gigi. Cuma mazhab Syafi'iyah mengatakan, apa kata mazhab Syafi'iyah? As-siwaku mustahabun fi kulli halin wa illa ba'da dhilli zawali lis-shaimi. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan silakan sikat gigi, silakan bersiwak meskipun kau puasa. Tapi kalau orang yang puasa jangan sampai tergelincir matahari, jangan lakukan setelah sholat zuhur. Kenapa? Karena ketika sholat zuhur, apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Inna riha fammis shaimi, inna rih, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang puasa katanya jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Bosan yang haram dan puasa huskus daripada minyak kasturi. Cukup mencoba. Apa maksud hadis ini Bapak Ibu? Kenapa mazhab Syafi'iyah mengatakan setelah tergelincir matahari? Karena makanan yang kita makan ketika sahur terjadi pembusukan. Dia sebusuk sudah di siang hari penguapan ke atas. Ada aroma yang dari bawah sehingga mengeluarkan
Maka madhab Syafi'iyah mengatakan tidak dianjurkan anggo sikat gigi lebih hodong habis sembahyang zuhur. Menurut madhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau mazhab yang lain tetap boleh. Kenapa? Adapun hadis nama dokon aroma mulut orang yang puasa lebih harum daripada minyak gas, itu bukan di dunia. Kalau di dunia bau naga beracun pula itu. Di mana ini berlaku? Di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keistimewaan, dia tak makan, dia tak minum sampai aroma yang keluar dari mulut begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa itu ada dua model. Model yang pertama kata-kata siam, model yang kedua ada kata-kata saum. Apa maksud siam? Ulama kita mengatakan siam itu adalah paket siang. Siang itu adalah apa yang kita lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Siang itu adalah kita tak makan di siang, kita tak minum di siang, menjaga telinga di siang, menjaga kata-kata di siang. Adapun kalau di malam ada namanya paket saum. Apa yang dikatakan saum? Ibunda Maryam ketika dia diberikan oleh Allah sebuah anugerah kemuliaan, tiba-tiba perutnya besar. Maryam tiba-tiba perutnya besar. Kalau anak gadis ketika dia menikah, Bapak Ibu mohon maaf, ketika dia hamil itu bertahap. Bulan pertama tak terlihat, bulan kedua tak terlihat. Yang lucu itu istri yang tak hamil-hamil, suaminya hamil. Itu lucu. Istri tak hamil-hamil, suami udah hamil duluan. Itu bahaya. Ibunda Maryam berbeda, Bapak Ibu. Ibunda Maryam dalam Al-Quran, dalam sejarah diceritakan itu perut langsung buncit. Itu perut langsung besar, bukan bertahap. Maka apa kata mereka? Maryam, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an fariya. Kau ditempatkan di masjid, kau ditempatkan di tempat yang mulia. Kenapa tiba-tiba perutmu sudah hamil, sudah besar? Dia dituduh macam-macam. Mohon maaf, dituduh berzina, dituduh melakukan yang tak boleh. Maka Maryam ketika dia menyampaikan, ini aku tak tahu, ini anugerah Allah, ini titipan Allah. Ternyata mereka semua tak ada yang yakin. Mereka semua mencemooh, mereka semua menuduh yang tak benar. Maka Ibunda Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma. Ada kata-kata saum. Soma yasumu sauma siyam. Artinya sama-sama puasa. Apa maksud dari saum di sini Bapak Ibu? Ibunda Maryam tidak hanya meladeni orang yang menuduh dia berzina. Adapun orang yang lain ketika bertanya, dari mana ini anak wahai Maryam? Maka Maryam dituduh, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Kau adalah anak yang terpandang, ayahmu adalah orang yang terpandang, ibumu adalah orang yang mulia. Kenapa kau tiba-tiba sudah hamil? Lagi-lagi banyak yang menuduh dia yang tak benar. Maka Maryam ketika dia mengatakan tak diterima, ketika dia cerita tak didengar, ketika dia mengaku ternyata justru dituduh yang tak baik, maka Maryam mengatakan nazartu lirrahmani sauma. Ibunda Maryam katanya, aku bernazar kepada Tuhanku untuk puasa. Apa maksud puasa di sini Bapak Ibu? Puasa yang dimaksud adalah membatasi omongan terhadap orang yang tak percaya. Maka dari ayat ini kata para ulama, kalau di siang hari kita totalitas tak makan, totalitas tak minum, meninggalkan yang dilarang. Adapun di malam Ramadan, saum artinya bukan meninggalkan, tapi membatasi dari yang dibolehkan. Ketika berbuka kita boleh makan, ketika berbuka kita boleh minum, tapi maksud dari saum, paket dari malam, kita membatasi diri dari yang dibolehkan. Jangan sampai kalau udah buka, tiang PLN pun sikat sama dia. Ini banyak orang puasa pada Senin dan ketika buka. Enggak benar. Keliru Bapak Ibu. Maka orang yang seperti ini bersama Ramadan tapi ternyata tak mendapat pahala, tak mendapat kemuliaan. Karena dia hanya mengambil satu paket, hanya paket siang, meninggalkan paket malam. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan target Ramadan, jangan sampai kawal sudah mendapat target, jangan sampai kawal sudah sampai ke garis finish.
kita masih ternyata di garis start. Kenapa? Apa sebabnya? Salah satunya Bapak Ibu, di samping ilmu tadi yang perlu, bagaimana kita mengemudi, bagaimana kita berjalan. Ada 2 mobil diberikan, 1 mobil bukan plastik, 1 mobil ternyata second. Mana duluan sampai ke kota Panjangkungan? Belum tentu yang baru, belum tentu yang kalah yang second. Kenapa? Tergantung supir yang membawa. Kalau supirnya tak kenal mana mobil mana tak nyampe. Maka Bapak Ibu, Ramadan bersama kita lalui, Ramadan bersama kita jalankan. Tapi kalau tak ada ilmu bagaimana melaksanakan Ramadan, kawan kita sudah sampai ke tujuan, kita ternyata masih ada di garis start, di garis permulaan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih lebih dari setengah Ramadan bersama kita. Moga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk memaksimalkan amal yang kita kerjakan. Di samping kalau ujung kurang saya rasa sudah bagus-bagus. Ustadznya ada, gurunya ada, masjidnya ada, apalagi sudah dikunjungi Pak Wali. Ini semangatnya insya Allah akan lebih meningkat di dalam beramal. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan perjumpaan safari Ramadan yang diadakan pemerintah di malam hari ini, makin eratlah hubungan antara warga dengan pemerintah, makin kita dukung yang baik-baik. Orang tua, pemerintah memiliki tugas yang lain, orang tua juga masyarakat juga memiliki tugas yang lain, yang sama-sama ingin menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Karena sinar kalau banyak serangganya tak akan enak dipandang. Sinar apapun, 1000 watt pun lampunya, kalau banyak serangga tak akan enak dipandang. Maksudnya bersinar pun pemerintah, kalau rakyatnya ternyata merongrong dari bawah, memotori dari samping kiri dan kanan, maka tak akan mendatangkan manfaat yang positif. Maka Bapak Ibu, kita harus kerjasama semua. Orang tua juga ikut serta, orang tua juga harus mengambil andil. Di samping pemerintah memberikan fasilitas untuk menertibkan, untuk mendatangkan kesejahteraan serta keamanan kepada kita yang berkuota dan ada di tempat ini. Maka Bapak Ibu, jangan sampai seperti cerita. Ada satu masjid di sini kuat, kalau saya sebutkan masjidnya. Geri meninggal ayah sebenarnya. Kalau seperti inilah anak yang ada di kota Padang 1000-an, meskipun lampu yang dinyalakan 1000-an, maka akan terasa kotor, tak akan mendapatkan cahaya maksimal. Kenapa? Banyak serangga-serangga yang akan mengotori dari bawah, sehingga pandangan tak maksimal, sehingga cahaya yang diberikan tak menyejukkan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap orang harus mengambil andil yang paling besar untuk menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari hal-hal yang tak boleh, dari mengkonsumsi yang diharamkan. Sangat besar dikendalikan oleh orang tua kami yang di rumah. Maka semoga ini bisa kita kerjakan bersama untuk menciptakan generasi yang sama-sama kita inginkan, sama-sama kita banggakan. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini cita-cita kita, keinginan kita, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'ilma ma lam na'lam wal 'amala bima na'lam. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabb zamzam wal maqam abligh li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minnas salam. Allahumma ihdi ulama'ana wa ru'asa'ana ila ma tuhibbu wa tardahu ya mujibas sa'ilin. Ihdihim ya Rahman ila ma tuhibbu wa tardahu ya mujibas sa'ilin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana
حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد